Hai guys, aku Dinda. Buat kalian yang belum tahu, aku adalah seorang paraplegia karena spinal cord injury pada tahun 2019 dan aku full time wheelchair user. Ini kursinya, boleh kan? Ya, that's me. Oke, jadi aku adalah seorang paraplegia yang menggunakan kursi roda secara penuh. Dan di video kali ini aku pengen ngomongin mengenai haters comment. Enggak haters juga sih, tapi komen yang agak negatif gitu. Jadi ada yang mengkritik saya di video yang judulnya 5 hal yang harus kalian lakukan setelah operasi tulang belakang, gitu kan. Dia bilangnya gini, videonya nggak mutu, nggak nyambung sama deskripsi atau sama judul gitu ya bilangnya. Jadi aku mau menanggapi itu. Yes, probably dia bener, tapi bisa juga enggak gitu. Benernya kenapa? Karena gini, aku memang bikin judulnya tuh berusaha bikin judul sesingkat mungkin waktu itu gitu kan. Kan kalau misalnya judulnya 5 hal yang harus kalian lakukan setelah operasi cedera tulang belakang dalam kurung spinal cord injury bla bla, itu kan kepanjangan banget gitu ya. Jadi aku langsung potong 5 hal yang harus kalian lakukan setelah operasi tulang belakang. Jadi operasi tulang belakang itu kan sebenarnya banyak ya, banyak. Jadi ada yang memang ada syaraf terjepit, ada syaraf terjepit itu juga spinal cord injury sih, tapi ibarat kata yang berbeda ring gitu lah. Kalau spinal cord injury yang traumatic spinal cord injury itu beda ring lagi gitu kan. Terus bisa juga mungkin operasi tumor, bisa mungkin operasi skoliosis, bisa mungkin operasi apa namanya itu, TB tulang seperti itu. TB tulang itu akan ada yang dipasang pen, habis itu dilepas dan itu tidak merusak syaraf tulang belakangnya, itu kan ada juga yang sampai merusak ke syaraf tulang belakangnya, ada. Karena setiap penyakit itu menurutku spektrum ya, ada range-nya, dari yang probably ringan sampai ke yang berat gitu. Jadi ya dia nggak salah kalau misalnya bilang videoku nggak ada hubungannya sama judulnya gitu. Tapi yang dia nggak paham adalah yang aku omongin itu adalah traumatic spinal cord injury yang mengakibatkan kelumpuhan ke orang yang mengalaminya gitu. Jadi ke aku ataupun ke orang-orang yang mengalami operasi itu gitu. Ya, tapi gimana nulis judulnya selengkap itu kan panjang gitu loh. Nah, jadi buat orang yang paham ya ngerti dengan videoku ya, tapi buat yang enggak ya merasa nggak ada manfaatnya gitu loh. Karena poin pertama yang aku sebutkan adalah kalian harus menerima kenyataan dan move on, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah poin pertamanya adalah itu. Kan nggak nyambung kalau misalnya cuma operasi skoliosis terus kita harus menerima keadaan apa yang diterima atau nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi gitu loh. Seperti itu kan. Sedangkan pada orang-orang yang mengalami spinal cord injury yang benar-benar udah kena ke syaraf tulang belakangnya sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami paralyzed, itu kan sebuah kejadian yang life changing ya, life changing banget, yang mana kehidupan kita berubah 180 derajat gitu kan, dari yang kita sebelumnya bisa ngapa-ngapain kemudian menjadi wheelchair user gitu kan. Itu kan life changing. Jadi memang poin pertama yang aku sebutkan adalah pertama kita harus menerima dulu diagnosa kita dan kemudian move on. Nah, kalau kita udah terima nih kondisi gitu kan, itu baru kita bisa ngapa-ngapain yang lainnya gitu kan. Di situ aku jelaskan seperti itu. Nah, tapi buat orang yang nggak paham kan, misalnya cuman operasi skoliosis nih, ya kan cuman dari begini, misalnya begini ringan nih, ada yang parah mungkin bagus gitu loh, buat maksudnya menerima keadaan yang mana gitu kan, justru bersyukur dong, malah kondisinya jadi lebih baik kayak gitu kan. Nah, itu kesalahan di penulisan judul sih sebenarnya. Kalau di description aku lupa, dan belum aku cek juga apa descriptionku ya. Tapi kayaknya descriptionku juga menjelaskan tentang cedera tulang belakang sih. Tapi ya itu, karena mungkin pemahaman orang beda-beda ya. Cedera tulang belakang itu maksudnya ya cedera yang kayak gimana gitu loh. Orang syaraf terjepit kan juga cedera tulang belakang, tapi tuh syaraf terjepit ada yang cuma istirahat doang, dia udah bisa sembuh gitu kan. Nah, itu tadi, karena setiap kejadian itu merupakan spektrum, setiap penyakit itu juga merupakan spektrum. Apalagi spinal cord injury ini sangat luas spektrumnya gitu loh. Ada yang orang cedera di C7 misalnya atau di C5 ya, tapi orang itu bisa berjalan kembali seperti tidak terjadi apa-apa, walaupun di sini mungkin ada fusion, ada pen, whatever.
ada yang bisa berjalan lagi, ada. Tapi ada juga yang cederanya seperti aku misalnya, bahkan lebih di bawah, misalnya di L1 atau L2, tapi dia adalah complete injury dan dia juga full time wheelchair user yang sama sekali no movement, no sensation, itu juga ada gitu loh. Jadi setiap kasus itu seperti sidik jari kita, jadi sangat-sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa kita bandingkan, oh berarti dia tuh lebih parah karena dia misalnya di T5. Nggak bisa begitu, sama-sama di T5 nya itu masih spektrum lagi. Di T5 ada yang bisa jalan, di T5 ada yang incomplete, di T5 ada yang complete. Itu sangat-sangat berbeda. Di T12 juga sama. Jadi kalau ada kan komen di salah satu videoku yang bilang, oh berarti aku cederanya lebih parah ya dari mbaknya. Enggak gitu. Walaupun Anda level cedera, lokasi cederanya di atasku, di tulangnya, itu bukan berarti Anda lebih parah dari aku. Bahkan dijelaskan aku kayaknya lebih parah karena kemarin itu sempat dipijat dan begini-begini. Yes, mungkin dipijat itu bisa menyebabkan cedera kita menjadi lebih parah. Bisa ada kemungkinan. Tapi aku tidak bisa mengatakan persentasenya atau seperti apanya. I cannot say anything about that karena not my expertise. Apa sih, kayak bukan keahlian gue gitu. Nah seperti itu tadi ya. Maaf kalau misalnya judul dan juga isinya itu seperti tidak sinkron, karena waktu itu juga aku bikin videonya masih yang ngomongnya yang ngelantur banget. Sekarang aku masih sama sebenarnya, but I'm trying my best to fix that gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton videoku yang merasa bingung, silakan ditanyakan maksudnya gimana sih, menit keberapa, menit kesekian dia ngomong apa gitu. Karena aku memang, walaupun aku bikin konsep nih, tapi pas nyampeinnya itu bisa beda gitu. Kayak harusnya ada ini, ada gini, berantakan gitu. Seperti itu. Yap. Apalagi ya, kayaknya udah deh, terlalu panjang nanti videonya. Jadi aku mau bikinnya video yang singkat-singkat gitu, biar kalian nonton juga nggak bosen gue blabbering yang nggak jelas gitu. Jadi gitu aja. Aku akan bahas topik yang lainnya masih dari comment section di video yang lain gitu. So gitu aja. See you in the next video. Bye bye.